Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febi Nurindah. Salam sehat untuk kita semua. Saya akan mereview buku berjudul Teuku Muhammad Daud Beraeh yang ditulis oleh Hasanuddin Yusuf Adan. Ini bukunya. Pada 23 September tahun 1896, Muhammad Daud yang terkenal dengan Teuku Muhammad Daud Beraeh lahir di Kampung Bere Munasadaya, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi, Aceh. Ketika mulai berkembang remaja, Muhammad Daud mulai menempa diri dengan belajar ngaji dari beberapa daya di sekitar kampungnya. Dari beberapa daya yang disinggahinya, mereka mengakui kepintarannya sehingga mengajak ke sistem pembelajaran yang lebih tinggi. Akhir dari proses pembelajarannya, Muhammad Daud terus berkiprah dalam membimbing dan mendidik masyarakat di sekitar kampungnya. Menjak tahun 1914, Muhammad Daud mulai mendidik umat untuk memerangi penjajah Belanda dan memerangi kezoliman yang ada di Aceh. Muhammad Daud tidak pernah patuh dan tunduk pada penjajah, walaupun hampir semua orang takut pada saat itu. Karena kelebihan yang dimilikinya, pada tahun 1947, tanggal 26 Agustus, beliau diangkat menjadi gubernur militer untuk wilayah Aceh, Langkat, dan Tanah Karo hingga 1949. Masa ini, beliau menjadi seorang pemimpin dan ulama besar yang diikuti oleh rakyat dan disegani oleh seluruh Indonesia, ditakuti oleh penjajah Belanda. Nah, pada tahun 1947 beliau menerima janji presiden, yaitu ketika Indonesia merdeka, maka akan dijadikan negara Islam. Namun sayang, janji yang dikumandangkan hanya palsu dan tinggal dalam kenangan. Soekarno berpaham nasionalis komunisme, memimpin Indonesia dengan cara komunis, yang tentunya dibenci oleh Teuku Muhammad Daud Beraeh. Dalam sejarah kepemimpinan, Teuku Muhammad Daud senantiasa mendapat kepercayaan dari umat untuk menjadi pemimpin. Sebagian rakyat Aceh tentu masih ingat akan pemberontakan yang dilancarkan oleh Teuku Muhammad Daud terhadap pemerintahan pusat pada tanggal 21 September tahun 1953. Meskipun pertempuran secara besar-besaran tidak terjadi lagi sesudah tahun 1953, akan tetapi pemberontakan itu berlangsung sampai bertahun-tahun lamanya. Beliau memupukkan perhatiannya yang lebih serius tentang berdirinya negara Islam Aceh yang telah dipikirkannya. Namun demikian, karena terpengaruh oleh janji manis Soekarno yang berisikan bahwa beliau akan memperhatikan syariat Islam yang dipimpinnya, tokoh Aceh dan para ulama menolaknya. Setelah mengalami kekecewaan itu, ide Republik Indonesia Islam Aceh muncul lagi di kepalanya. Namun sayang, sudah tiada lagi power yang dimiliki, maka jadilah ide tersebut hanyalah angan-angan yang sulit direalisasikan. Maka dari itu, Republik Indonesia Islam Aceh pun bubar, yang membuat Teuku Muhammad Daud terpaksa menerima permintaan umat untuk memimpin mereka lagi seperti sedia kala. Penulisan buku perjuangan Teuku Muhammad Daud Beraeh ini lebih tertuju kepada perjuangan penegakan Daulah Islamiyah baik melalui jalur gerakan Mujahidin, DITI, NBA, NII, ataupun Negara Republik Islam Aceh. Kenapa dan bagaimana caranya beliau berjuang ke arah itu dan apa hasilnya yang dicapai menjadi sorotan penting dalam buku ini. Lebih menarik lagi adalah beliau merupakan pendiri negara Republik Indonesia dengan jihad melawan Belanda, terutama sekali di Medan area. Tetapi kenapa kemudian justru beliau yang melawan dan ingin menghancurkannya? Setelah semua itu mengalami kegagalan, maka apa pula tindakan pihak Indonesia terhadap beliau?